Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Faiz akan mempresentasikan program algoritma untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baiklah, untuk program yang pertama yaitu menentukan total gaji dari golongan yang diinputkan. Di sini menggunakan inputan menggunakan integer. Itu pertama yaitu mendeklarasikan variabel menggunakan double dengan nama variabel gaji dan integer menggunakan nama golongan. Sistem berikan output kepada user dengan nama golongan gaji sebagai penanda bahwa golongan yang dijalankan ini adalah menentukan total gaji dari golongan yang diinputkan. Selanjutnya, sistem memberikan output kepada user untuk memilih inputan golongan dari gaji yang dimiliki. Apakah gaji tersebut termasuk golongan pertama, kedua, atau ketiga. Selanjutnya, golongan dari deklarasi double diinisialisasi menggunakan next in sebagai inisialisasinya. Selanjutnya itu pada logic menggunakan switch dengan kondisi golongan. Jika case 1, maka gaji yang akan ditampilkan itu sebesar 1 juta untuk golongan pertama. Case yang kedua, gaji sebesar 2 juta untuk golongan kedua. Dan jika case yang ketiga sebesar 3 juta, tetapi di dalam perintahnya terdapat pajak sebesar 2%, maka perhitungannya itu 3 juta dikurang 0,2 atau 2% dikali 3 juta. Maka itulah hasil dari total gaji yang didapatkan untuk golongan yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu default. Default di sini jika inputan yang diberikan user itu tidak sesuai dengan golongan pertama, kedua, dan ketiga, maka yang akan ditampilkan yaitu gaji sebesar 0. Dan jika di running, maka akan seperti ini. Inputan golongan pertama sebesar 1 juta, 2 juta, dan yang terakhir golongan ketiga dengan mendapatkan pajak sebesar 2% yaitu sebesar 2.940.000. Dan bagaimana jika inputan yang dilakukan user tidak termasuk ke dalam golongan yang telah ditentukan, maka akan menghasilkan jika di input 9, maka total gaji yang ditampilkan oleh sistem kepada user adalah 0. Sekian dari untuk program ini dan akan berlanjut ke video selanjutnya. Dan selanjutnya itu program menentukan kelulusan dan konversi nilai dari mahasiswa yang diinputkan. Nilai valid jika dalam rentan 0 sampai 100 dan jika valid untuk nilai lebih dari 60 maka akan dianggap lulus, dan sebaliknya jika dianggap kecil dari 60 maka dianggap gagal. Di sini menggunakan deklarasi variabel berupa integer dengan nama variabel nilai. Dan selanjutnya menampilkan output konversi kelulusan untuk penanda bahwa program ini merupakan konversi kelulusan nilai mahasiswa. Ditampilkan lagi inputan nilai untuk memberikan perintah kepada user untuk menginputkan nilai yang telah didapatkan dari kelulusan tersebut. Nilai tersebut ditampung di bagian integer
dengan inisialisasi next in. Selanjutnya sistem out di sini menampilkan nilai yang telah diinputkan oleh user tersebut dan masuk ke dalam logic. Logic di sini menggunakan if else dan operator logika. Jika kondisi nilai lebih besar sama dari 0 dan nilai kecil sama dari 100, maka sistem akan memberikan tampilan dengan nilai valid. Jika nilai ini tidak berada pada rentan 0 sampai 100, maka sistem akan menampilkan nilai tidak valid. Dan selanjutnya itu menginputkan status kelulusan. If dengan kondisi nilai lebih dari 100, maka nilai tidak valid. Lebih dari 100 di sini dimaksudkan yaitu 101, 200, 300, dan seterusnya yang melebihi angka 100. Selanjutnya, else if nilai besar sama 60, maka dinyatakan lulus dengan ucapan selamat. Jika hal tersebut masih false dari dua program di atas ini, maka akan masuk lagi ke dalam if nilai lebih dari 0, besar dari 0, maka akan dianggap gagal. Dan jika semua program ini false, maka otomatis akan langsung masuk ke status kelulusan ini, yaitu nilai tidak valid. Karena nilai yang diinputkan tidak sesuai apa yang diprogramkan dalam logic ini. Selanjutnya, untuk mengkonversi apakah nilai yang diinputkan user tersebut dengan mendapatkan predikat sebagai sangat baik, cukup, atau nilai tidak valid. Itu dengan variabel deklarasi, variabel string dengan nama konversi. Jika nilai besar sama 80 dan nilai kecil sama dari 100, maka konversi atau predikat yang didapatkan itu sangat baik. Jika nilai besar sama 70 dan nilai kecil dari 79, maka predikat yang didapat itu baik. Selanjutnya, jika nilai 60 besar sama 60 dan nilai kecil sama 69, maka konversi atau predikat yang dapat itu cukup. Dan apabila semua program ini false atau bernilai salah, maka otomatis sistem akan menjalankan konversi ini itu dengan nilai tidak valid. Ketika dijalankan untuk lanjut input nilai, jika nilai input itu -1, maka dianggap tidak valid karena tidak berada di rentan 0 sampai 100, kecil dari 0, maka tidak valid, dan tidak berada di rentan 80, 100 hingga 0, maka nilai tidak valid. Bagaimana jika melebihi dari 100? 200. Nilai 200 sama dengan min, itu bernilai tidak valid karena melebihi dari 100, tidak berada di rentan 0 sampai 100, maka yang ditampilkan nilai tidak valid. Selanjutnya, jika melebihi 100,
maka langsung operator menunjukkan nilai tidak valid. Dan sama halnya dengan konversi ini. Tidak berada di rentan 80 dan 100 atau tidak berada di rentan program yang telah ditentukan, maka sistem akan menampilkan nilai tidak valid. Selanjutnya 90, maka 90 nilai 90 masih berada di antara 0 sampai 100, maka dianggap valid. Mendapatkan predikat sangat baik karena berada di 80 hingga 100. Dan bagaimana jika mendapatkan 45? Valid, tetapi karena berada di bawah 60, maka dianggap gagal di sini. 0 sampai 0. Jika lebih dari 0, kurang dari 60, maka dianggap gagal. Dan nilai tersebut tidak valid karena tidak berada di rentanan 60 hingga 69. Baiklah, sampai sini untuk penjelasan dari program ini, dan akan berlanjut ke video selanjutnya. Dan sampailah pada program yang terakhir, itu menentukan persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan menentukan, yang pertama menentukan apakah akarnya sama, khayal atau nyata. Kedua, menentukan nilai akarnya jika tidak khayal. Dan yang ketiga, menentukan apakah definit negatif atau positif jika akarnya khayal. Baiklah, yang dilakukan pertama itu mendeklarasikan variabel. Di sini menggunakan integer dengan variabel D, A, B, dan C. Dan di sini juga mendeklarasikan string dengan nama definite dan akar. Di sini sistem menampilkan persamaan akar untuk sebagai penanda bahwa program ini merupakan program pencarian persamaan akar kuadrat. Selanjutnya itu di sini merupakan diinisialisasikan variabel yang telah diinputkan menggunakan integer. Itu dengan nama input nilai AX kuadrat, nilai BX, dan nilai C. Menggunakan inisialisasi integer. Dan lanjut ke logik. D di sini merupakan rumus yang telah diinisialisasikan, yaitu di sini menggunakan perhitungan B kuadrat dikurang 4 dikali A dan dikali C. Dan programnya itu if D sama dengan 0, maka akarnya itu sama. Jika D-nya itu lebih dari 0, maka akarnya nyata. Dan sebaliknya, jika kurang dari 0, maka akan khayal. Dan lanjut ke untuk menentukan apakah akar khayal tersebut mengandung definit negatif atau positif. Definit di sini itu menentukan berapa nilai A-nya. Jika nilai A-nya kurang dari 0, maka akan bernilai negatif. Jika false, maka A tersebut akan bernilai positif. Dan untuk runningnya, oke.
Dan jika di running, maka tampilannya akan begini. Input nilai AX kuadrat. Misal input 2. BX kuadrat itu 5. Dan C-nya itu sebesar 3. Maka nilai akarnya itu sebesar 1. Dan definitnya dan akar tersebut memiliki definit positif dengan akar nyata karena D-nya tersebut lebih dari 0. Baiklah, sampai sini presentasi saya mengenai program dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.